Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Rahmadiah Maulida Guntala. Hari ini saya sedang berada di suatu tempat yang sangat istimewa di bagian selatan Bali, yaitu Puja Mandala. Tempat ini menjadi ikon toleransi beragama yang ada di Bali. 5 tempat ibadah utama dari 5 agama besar saling berdampingan. Puja Mandala ini dibangun pada tahun 1994 dan aktif digunakan pada 1997. Dari cerita masyarakat setempat, pembangunan Puja Mandala dapat berjalan dengan lancar karena mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Walau berada di Bali yang mayoritas umat beragama Hindu, namun tempat ibadah yang pertama dibangun adalah Masjid Agung Ibnu Battuta, lalu Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, dan Gereja Kristen Protestan Jemaat Bukit Doa. 6 tahun kemudian, Vihara Buddha Guna diresmikan dan disusul oleh Pura Jagatnata pada tahun 2005. Baik, saya sudah ada di depan Masjid Agung Ibnu Battuta. Masjid ini merupakan tempat ibadah bagi kaum muslim. Selain dijadikan tempat beribadah, Masjid Agung Ibnu Battuta juga dapat difungsikan sebagai taman pendidikan Al-Quran, ruang pertemuan, penyerahan zakat hingga perkumpulan. Khususnya pada Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri, Masjid Agung Ibnu Battuta dapat menampung 3.000 jemaah untuk menunaikan sholat Id. Lanjut ke sebelah kanan dari Masjid Agung Ibnu Battuta, terdapat Gereja Bunda Maria Segala Bangsa. Gereja ini merupakan tempat ibadah bagi umat Kristen Katolik. Dapat dilihat di depan Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa sedang berlangsung renovasi untuk menambah daya tarik wisatawan dan orang-orang yang akan melakukan ibadah di gereja ini. Gereja Maria Bunda Segala Bangsa secara rutin mengadakan ibadah misa harian pada pukul 6 WITA, misa Jumat pertama dan misa mingguan yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 WITA. Sementara hari Minggu pada pukul 8 dan 18 WITA. Lanjut dengan Gereja Kristen Protestan Jemaat Bukit Doa. Bangunan ini menjadi tempat ibadah bagi umat Kristen Protestan. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh gereja ini, mulai dari ibadah rutin pada hari Minggu mulai pukul 8 sampai 18 WITA. Sekolah Minggu, ibadah pemuda, ibadah rumah tangga, dan katekisasi pembekalan menjelang baptis yang biasanya dilakukan pada hari Rabu pukul 19.30 WITA. Lanjut, Puja Mandala juga memiliki tempat ibadah untuk umat Buddha dengan nama Vihara Buddha Guna. Tempat ibadah umat Buddha ini terlihat begitu eksotis yang dilengkapi dengan gajah putih yang ada di depan vihara dan dilengkapi dengan patung naga dan patung Buddha yang cukup besar. Tempat ibadah terakhir di Puja Mandala yaitu Pura Jagatnata. Pura ini menjadi tempat ibadah bagi umat Hindu. Pura ini memiliki bangunan yang sama persis seperti pura yang ada biasanya di Bali, dan di mana pengunjung dapat berfoto dengan latar belakang gerbang pura. Di bagian dalam pura terdapat pelinggi Padmasana yang menjulang tinggi. Tingginya kurang lebih sekitar 15 meter. Baik pemirsa, saya sedang bersama narasumber yang sering berjualan bakso di sekitaran Puja Mandala. Mas, nama siapa? Nama saya Tio. Baik Mas Tio, saya ingin bertanya pendapat Mas mengenai Puja Mandala itu seperti gimana sih? Menurut saya ya, Puja Mandala ini sangat menarik karena ternyata benar terdapat 5 bangunan tempat suci
yang berdiri kokoh disertai keindahan. Selain melakukan perjalanan wisata di sini, saya juga bisa melakukan peribadahan. Puja Mandala juga sangat menarik karena sebagai destinasi yang menginspirasi dan menyampaikan pesan perdamaian antar umat beragama. Baik, terima kasih Mas Tio. Ya. Baik pemirsa, saya bersama narasumber. Kakak namanya siapa? Saya Kiki. Kakak Kiki. Menurut Kakak Kiki, apa sih yang membuat tertarik berkunjung ke tempat wisata Puja Mandala? Ketertarikan saya karena tempat ini melambangkan toleransi orang Bali terhadap semua agama. Di sini ada 5 ya, ada masjid, ada vihara, ada pura, ada gereja Protestan dan Katolik. Dan menurut saya ini melambangkan Indonesia banget karena toleransinya sangat tinggi di Bali gitu. Terima kasih Kak Kiki. Pada hari raya atau hari suci masing-masing agama, tempat ibadah ini selalu ramai dikunjungi oleh umat yang ingin melaksanakan ibadah. Seperti umat Muslim pada hari Jumat, umat Kristen pada hari Minggu, dan umat Hindu pada hari-hari bulan purnama, tilem, dan hari raya lainnya. Konsep kerukunan beragama yang terwujud dalam peribadatan kompleks ini menjadi inspirasi bagi komunitas berbeda keyakinan di Indonesia dan seluruh dunia. Di mana melalui Puja Mandala kita dilihat keindahan dalam kesetaraan dan memperkuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan kebinekaan Indonesia yaitu tetapi tetap satu jua. Bersama saya, Rahmadiah Maulida Guntala, pamit undur diri.